bahwa telah ditandatangani fakta integritas yang telah kami berikan kepada pasangan calon gubernur Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono tertanggal 15 November 2024. Memutuskan, 1. Bahwa kami menyatakan untuk mendukung pasangan calon Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono dalam Pilkada 2024. Komitmen kami untuk melanjutkan perjuangan. Terima kasih. Selamat. Satu putaran. Yes. Mas Bram Bandul. Satu putaran. Jakarta menyala, menang. Diulang ya. Mas Bram Bandul. Jakarta menyala, menang. Satu putaran. Terima kasih. Baik FPI maupun Opung agak ideologis sesungguhnya. Tapi dalam demokrasi sah-sah saja. Demokrasi yang tidak boleh itu dalam pemilu itu adalah Anda nyuap, Anda nyogok itu nggak boleh. Karena itu kalau ada pasangan yang nyuap dan nyogok, saya kutuk sekeras-kerasnya. Mau Pramono Rano, mau Ridwan Kamil Suswono, maka Anda sangat tidak layak jadi pemimpin kalau main sembako, main politik uang. Jadi Anda mau mengucapkan isu apapun sektarian dan lain sebagainya, it's up to you. Ya. Sepanjang bahwa tentu sepanjang koridor kampanye memungkinkan itu Anda mengucapkannya. Saya punya preferensi misalnya umat Islam harus menggalang persatuan, itu sudah dikatakan. Tetapi kalau kita bicara kartel politik dan lain sebagainya, bicaranya lain lagi. Jadi ini persoalan yang menurut saya menarik dan saya tidak tahu ujungnya di mana. Tetapi kalau dikembalikan kepada Sobat RH semua, ternyata Sobat RH memiliki dua preferensi. Preferensi pertama adalah preferensi untuk coblos semua atau golput yang sekarang mencapai 58%, dan preferensi kedua adalah Prano. Kelihatannya masih mengikuti Anies juga karena Kasus atau Ridho dianggap bagian dari ketidakadilan. Dharma Kun entahlah tidak menarik untuk dipilih sepertinya. Dan jumlah voting atau voters atau jumlah yang polling 6.100 saat ini. Jadi begitu ya Sobat Era sekalian. Dan orang seperti Luhut, orang seperti Anies misalnya, orang seperti Habib Rizik misalnya akan selalu diminta endorsementnya terhadap calon pilkada dimanapun. Walaupun Habib Rizik mengatakan tidak ikut-ikutan dimanapun dan dia menyerahkan kepada DPD masing-masing, rasanya tidak mungkin DPD DKI tidak mengikuti arahnya. Karena arah politik Habib Rizik jelas, yaitu Islam dan kelompok Islam. Ya. Tetapi memang di pilkada DKI ini menjadi dilematis. Karena mestinya kelompok Islam itu adalah RK dan Suswono. Tapi mengingat yang mengendorse adalah Kim Plus dan Kim Plus itu adalah perpaduan Prabowo dan Mulyono, maka banyak yang kemudian skeptis yang merasa dirinya sebagai oposisi. Kembali kepada penantangnya. Ternyata penantang yang paling maksimal bisa mengalahkan Ridwan Kamil hanyalah Prano, yaitu Pramono dan Rano Karno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya untuk dianalisis ya. Sebagai penganalisis saya melihat ini menarik. Walaupun kalau kita kaitkan dengan preferensi dukungan menjadi pusing kepala. Dan silakan Anda berpusing-pusing dengan ini. Tadi kita menunjukkan bahwa Anies dukung Pramono Rano. Saya sudah tanya ke juru bicaranya Sahrin Hamid dan mengatakan ya memang mendukung. Hanya saya tidak tahu apakah dukungan itu akan dideklarasikan atau tidak. Yang jelas isinya mendukung, kata Sahrin Hamid ya. Juru bicara Anies yang mendampingi setiap pertemuan. Kemarin mendampingi Anies saat pertemuan dengan Ahmad Saiku, Ilham Habibie, dan hari ini dengan siapa? Dengan pasangan Pramono Rano. Dan menarik karena walaupun Habib Rizik Syihab mengatakan tidak memilih, tetapi dia soal sikap di Pilkada DKI dia serahkan kepada FPI DKI. Dan FPI DKI kemudian menjatuhkan pilihan kepada Rakus Ridwan Kamil Susono ya. Satu Parno, satu Rakus ya, bahasa negatifnya begitu. Dan ini menarik karena sepertinya Habib Rizik juga mengalami dilema karena di sana Mulyono, di sini ex Mulyono sama-sama. Ternyata dilema Habib Rizik akan bertambah karena ternyata Luhut memerintahkan tim relawan yang membantu Mulyono selama ini, Bravo 5 ya, karena alamatnya di Brawijaya 5 ya, perumahan mewah. Deklarasi dukung Pramono Rano Karno. Luar biasa ya. Tambah pusing yang jelas ya. Oke, kita bacakan. Jadi kalau begitu pilihan Anies dan Luhut Binsar Panjaitan sama dong ya. Oke, saya bisa menjelaskan dari sisi kedekatan psikologis aktor-aktor yang terlibat pastinya ya. Bagaimanapun Luhut dan PKS seperti minyak dan air yang rasanya susah ditemukan. Walaupun dalam Kimplas itu Luhut bagian dari pemerintahan. Tetapi dia ternyata menggerakkan relawannya memilih yang lain. Lalu Prabowo sesungguhnya serius gak sih untuk menjagokan atau memenangkan Ridwan Kamil Susono? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan. Dia lebih melihat bahwa Pramono Rano jauh lebih patuh dibandingkan Ridwan Kamil Suswono karena ada Suswono yang mungkin tidak akan bisa lepas dari PKS. We don't know exactly. Ya, coba kita bacakan. Organisasi relawan Bravo 5 ya mendeklarasikan dukungan untuk Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Ketua Dewan Pembina Bravo 5 Letjen TNI Purnawirawan Sumardi mengatakan dukungan itu merupakan perintah Luhut Panjaitan selaku pembina Bravo 5. Hal itu disampaikan Sumardi saat acara deklarasi dukungan Pramono Anung Rano Karno di rumah relawan Bravo 5 Kayu Putih Jakarta Timur Jumat. Ternyata sudah di Kayu Putih sekarang. Karena kalau tidak salah Bravo 5 itu Brawijaya 5 ya. Sumardi mengatakan sebagai purnawirawan tentara maka siap melaksanakan perintah dari Luhut. Mungkin Mas Pram masih ingat saya dan Pak Suwaidi dipanggil Pak Luhut Panjaitan di rumah beliau. Beliau mengatakan, Mas dukung Mas Pram gitu aja. Kata itu perintah kami di tentara biasa tegak lurus, kata Sumardi. Jadi begitu Pak Luhut memerintahkan relawan Bravo 5 untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul, ya saya siap kita dukung katanya. Dia mengatakan relawan Bravo 5 akan bergerak demi memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Dia menargetkan Pilkada Jakarta 1 putaran. Makanya ini kita kumpul untuk menyampaikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul untuk menang di DKI, dikaji pilgubnya 1 putaran, ucapnya. Dia mengatakan relawan akan bergerak ke berbagai titik. Dia mendukung komitmen Pramono. Kita bergerak taktik 1-3. 1 orang menggandeng 3 orang. Paten ya. Ini komitmen kami, komitmen kuat memajukan Jakarta. Kita dukung sepenuhnya, jelasnya.
Ya, begitu ya, saudara sekalian. Coba kita lihat posisi terakhir dari polling kita, yaitu 5.100 yang sudah memberikan berpartisipasi dalam polling 5.600 ya. Judulnya setelah Anies dinyatakan dukung Prano dan confirm ya, Syahrin Hamid mengatakan hal itu kepada saya. Tadi baru saya WA, FPI dukung R kasus, mana yang sekarang Anda pilih? 5.600 yang baru voting, R kasus atau Ridho 9%, Dharma Kun 7%, Prano 27% dan tidak semuanya coblos semua atau golput 58%. Masih banyak yang golput tetapi paling tidak Prano mendapatkan nilai yang cukup signifikan yaitu 27%. Ya. Oke. Jadi begini saudara sekalian. Kalau kita mau bicara mengenai kedua kelompok ini, sebenarnya alasannya sederhana. Ya. Kenapa Anies misalnya lebih cenderung ke Prano? Jawabannya sederhana. Karena kartel politik itulah yang menggagalkan dia menjadi calon gubernur. Jadi not only because of PKS, tetapi kartel politik yang membuat PKS kemudian tidak bisa bergerak juga. Kita tidak tahu kenapa PKS tidak bergerak. Apakah menteri yang Habib Al-Jufri pernah punya masalah yang bisa dikapitalisasi, dipersoalkan, kita tidak tahu. Tapi intinya adalah toh di kabinet PKS nggak dapat apa-apa juga, hanya menitipkan satu menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja kalau tidak salah, ya. Dan ya tenaga kerja itu apa ya? Menteri Tenaga Kerja. Pokoknya orang muda yang dititipkan PKS. Satu saja, nitip orang doang, satu orang. Oke. Kemudian kalau alasan Habib Rizik, karena Habib Rizik punya pengalaman buruk dengan Mulyono dan dengan PDI yang dia sebut dengan kebo merah dan lain sebagainya. Karena jelas 10 tahun memerintah, PDIP paling tidak 8 tahun mesra dengan Mulyono dan dalam kemesraan itu ada peristiwa yang namanya apa istilahnya? Peristiwa berdarah KM 50 7 Desember 2020 saat Mulyono dan PDIP masih mesra-mesranya. Ya. Itu setelah Covid mau mereda ya, tapi masih Covid ding. Kemudian kenapa Luhut membantu Pramono Rano? Padahal kita tahu Luhut berada di bawah Prabowo sebagai menterinya. Gak sopan kan? Prabowo yang membidani Kimplas, tapi tiba-tiba Ridwan Kamil kok tidak didukung. Bisa jadi karena tidak ada soliditas di Kimplas. Waktu deklarasi atau kampanye akbar yang datang hanya ketua umum partai PKS dan mereka juga tidak menganggap penting selagi siapapun yang menang di DKI sepertinya. Konsentrasi Prabowo kelihatannya lebih di Jawa Tengah yang dianggapnya battle. Kalau Jakarta dia yakin bahwa dia bisa ngambil Pramono, tidak tahu kita. Tetapi intinya adalah Opung pasti akan against PKS dibandingkan dia misalnya harus misalnya pilihannya adalah tidak nurut Prabowo atau misalnya mengikuti PKS. Dia barangkali pasti akan tidak nurut dengan Prabowo. Jadi baik FPI maupun Opung agak ideologis sesungguhnya. Tapi dalam demokrasi sah-sah saja. Demokrasi yang tidak boleh itu dalam pemilu itu adalah Anda nyuap, Anda nyogok itu nggak boleh. Karena itu kalau ada pasangan yang nyuap dan nyogok, saya kutuk sekeras-kerasnya. Mau Pramono Rano, mau Ridwan Kamil Suswono, maka Anda sangat tidak layak jadi pemimpin kalau main sembako, main politik uang. Jadi
Anda mau mengucapkan isu apapun sektarian dan lain sebagainya, it's up to you. Ya. Sepanjang bahwa tentu sepanjang koridor kampanye memungkinkan itu Anda mengucapkannya. Saya punya preferensi misalnya umat Islam harus menggalang persatuan, itu sudah dikatakan. Tetapi kalau kita bicara kartel politik dan lain sebagainya, bicaranya lain lagi. Jadi ini persoalan yang menurut saya menarik dan saya tidak tahu ujungnya di mana. Tetapi kalau dikembalikan kepada Sobat RH semua, ternyata Sobat RH memiliki dua preferensi. Preferensi pertama adalah preferensi untuk coblos semua atau golput yang sekarang mencapai 58%, dan preferensi kedua adalah Prano. Kelihatannya masih mengikuti Anies juga karena Kasus atau Ridho dianggap bagian dari ketidakadilan. Dharma Kun entahlah tidak menarik untuk dipilih sepertinya. Dan jumlah voting atau voters atau jumlah yang polling 6.100 saat ini. Jadi begitu ya Sobat Era sekalian. Dan orang seperti Luhut, orang seperti Anies misalnya, orang seperti Habib Rizik misalnya, akan selalu diminta endorsementnya terhadap calon pilkada dimanapun. Walaupun Habib Rizik mengatakan tidak ikut-ikutan dimanapun dan dia menyerahkan kepada DPD masing-masing, rasanya tidak mungkin DPD DKI tidak mengikuti arahnya. Karena arah politik Habib Rizik jelas, yaitu Islam dan kelompok Islam. Ya, tetapi memang di pilkada DKI ini menjadi dilematis karena mestinya kelompok Islam itu adalah RK dan Suswono. Tapi mengingat yang mengendorse adalah Kim Plus dan Kim Plus itu adalah perpaduan Prabowo dan Mulyono, maka banyak yang kemudian skeptis yang merasa dirinya sebagai oposisi. Kembali kepada penantangnya. Ternyata penantang yang paling maksimal bisa mengalahkan Ridwan Kamil hanyalah Prano, yaitu Pramono dan Rano Karno. Begitu Sobat RH sekalian ya. Fufu Fafa Fufu Bendera. Sebentar lagi Refli Harun akan dituduh sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Untung masih ada Roy Suryo ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tuh. Entah ahli dari mana yang mengatakan Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Karena Roy sering mengucapkannya. Sama seperti Dungu adalah Rocky Gerung. Ini gak jelas ini paradigma berpikirnya. Itu kalau membela orang ya jangan kebangetan, bener bodohnya ya. Begitulah bunyinya. Sobat semuanya, coba kita lihat ya komentar Sobat Era sekalian yang pastinya bingung-bingung sedap melihat fenomena ini. Saya pun terus terang saja, tetapi terus pertimbangan saya lebih pada moral politik. Anda boleh menggunakan nilai-nilai agama dan lain sebagainya, tapi secara moral politik Anda harus benar, harus gentleman. Apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil itu tidak gentle secara moral politik. Ya, intinya adalah mau ke Jakarta asal Anies nggak nyalon. Itu kan menurut saya sikap yang agak pengecut sebenarnya ya kalau kita lihat. Tetapi ya sekali lagi ya hak orang juga untuk minta preferensi ketika dia dipanggil. Oke, saya mau bertani tapi dia tidak. Karena saya mau lihat peluang menangnya. Ya sah-sah saja sih sebenarnya. Jadi jangan salahkan Ridwan Kamilnya juga. Siapa yang disalahkan? Iya siapa yang kemudian berusaha membentuk kartel politik. Itulah yang kemudian harus kita salahkan sebagai orang yang ingin mementahkan demokrasi ya. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Dan setelah ini kita nanti membahas soal Fufu Fafa. Fufu Fafa, Fufu Bendera. Oke, hai Adri MK. Keren Bang RH, sehat selalu, sukses selalu. Bang RH, saya lihat di YouTube suatu podcast Bosman Mardigu, Gibran pura-pura tidak pandai. Padahal dia punya kapasitas, apa benarnya katanya saling ketemu. I don't know exactly. Ya timnas kalah nih. Oh pantas saja orang gak ramai ya. Luhut sama Mulyono sarua wae 10-11. Semoga Pramono Rano Dul menang di Pilgub Jakarta, amin.
Baiknya Jakarta 40% kertas kosong sehingga dibuka kembali pendaftaran. Tidak ada putusan MK, tidak demikian persoalannya. Kenapa Pak Refli Harun tidak mendukung untuk melaporkan Intan Srinita untuk pembelajaran efek jerah? Sekarang muncul lagi DJ, anak jenderal dan bapak-bapak yang memfitnah Roy dan Refli dengan lebih ganas daripada Intan. Begini ya. Begini, cemen sekali kita. Kita jawab saja di media sosial. Anda lebih percaya sana atau percaya sini? Kan begitu. Nanti kita akan bilang, kalau Anda dikritik, Anda jangan main polisi juga. Dan polisi juga Anda harus gentleman dong. Ya, jangan memproses orang-orang yang main adu-aduan. Tukang ngadu tuh cemen, ya kan? Kalau kita mau bergerak di media sosial, ayo kita bergerak di media sosial. Kita perang di media sosial. Kita adu pendapat, adu gagasan, adu kredibilitas. Jangan seperti gladiator, suruh bertarung tapi satunya diikat dan kemudian di belakangnya ada harimau yang siap menerkam, ya. Begitu. Gercos tetap aja ya. Hepeng mengatur negaron, maksudnya uang mengatur negara nih ya. Mau Pramono mau Rik asa jangan abah. Apa maksudnya ini? Nah hadong hepeng ya kabur, nggak ada uang kabur. Coblos semua biar adil. Memang membingungkan ya, kayak pohon diterjang badai. Sepertinya banyak yang gak ikhlas PKS berkuasa. Dulu paling keras ke Anies, sekarang cari dukungan Anies. Aneh. Sakarepmu ya. Kemudian tumben Luhut dukung Banteng, pasti ada yang diincar. Kagak ada yang dipilih, mau Pramono mau RK asal jangan abah. Apa maksud iki? Pramono dul dong, tambah mumet politik. Refli Harun lebih setuju mana? Anies menjadi ketua umum Nasdem atau Anies jadi presiden partai perubahan yang baru dibentuk? Bergantung nanti ya. Jawaban akan saya berikan setelah memang ada tawaran. Kalau nggak ada tawaran ngapain kita berandai-andai ya. Kred buat Pram Rano, gercos biar adil. Wajar kalau Anies dukung Pramono Rano, secara PKS yang ninggalin Anies. Kemudian apalagi nih Cybergirl ya, kita buang saja dia. Kemudian coblos semua. Luhut apa mau cari aman ya? Jangan percaya sama Luhut gitu aja, dari dulu dia kayak nggak suka Prabowo. Kalsel menyimak, Luhut ada maunya dukung Pramono Rano. Ya semuanya pasti ada maunya, nggak mungkin yang nggak ada maunya. Memang ada yang namanya free dalam politik. No, semuanya punya kepentingan ya. Anies juga punya kepentingan pastinya, nggak ada yang nggak punya kepentingan. Hanya persoalannya kepentingan itu bervariasi gradasinya. Ya, mulai dari public interest maupun sampai private interest ya. Setan dan iblis, akal sehat coblos semua. Memajukan Jakarta apa memuluskan PIK ya. Gerakan tusuk semua, Luhut cari panggung. Semoga yang terbaik yang pimpin DKI. PKS 2029 jadikan kayak P3. Insya Allah gerakan coblos semua terbukti, amin ya Allah, amin. Awas RH pengkhianat. Apalagi nih Robert Bong ya. Buzzer gimmick pada keluar ya, coblos semua. Dharma Kun kagak disebut. Ya Dharma Kun memang tidak di dalam pembahasan kita ini ya. Bukan tidak. Tapi di dalam polling kan ada namanya ya. Kemudian kita dukung Pramono dan Karno. Di Jawa Barat calon PKS Ahmad Saiku minta-minta Anies bantu. Jadi gini, kalau Jawa Barat saya dukung Ahmad Saiku dan Habibie. Ilham Habibie. Kenapa? Ya sekali lagi karena lawannya kartel politik. Jadi begini kalau mau jujur ya, kalau kita memilih itu ada preferensinya. Dan preferensi itu menyangkut kapasitas, ya kan? Kemudian kredibilitas, kemudian aspirasi yang sama, ya kan? Kalau bisa keyakinan yang sama. Nah itu yang membuat pilihan kita tidak bergetar, tidak goyang dari awal. Tapi kalau misalnya tipis-tipis begini ada plus dan minusnya, maka tanyalah pada hati nurani Anda ya. Kita dukung Pramono Karno di Jawa Barat, oke. Yang didukung PKS jangan dipilih, oke. Pasti berbeda caranya dengan
Habib Rizik ya. Kemudian aing mah golput sia rek naon, apa maksudnya, pilih Darman Kun aja, Jabar coblos semua. Jangan pilih Ridho, berarti lo pilih nomor 1, lo pilih Mulyono dan Fufu Fafa. Coblos pasangan masing-masing. Di seluruh Indonesia yang didukung PKS jangan dipilih. Ya enggak juga. Tapi saya mengatakan yang didukung oleh Kim Plus jangan dipilih, itu boleh. Karena politik saya adalah politik penentang yang namanya kartel politik dan politik yang tidak adil dan tidak jujur ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, gunanya nyoblos mereka, manfaatnya apa? Ya tetap saja ada manfaatnya. Jakarta pasti bermanfaat lah ya. Saya ingin Jakarta ini lebih banyak pohon misalnya, bukan lebih banyak proyek ya. Lebih bagus pelayanan publiknya. Terus terang kalau soal pelayanan publik ini saya mengalami ngurus IMB berbulan-bulan gitu. Terus terang saja kalau memang tidak keluar juga saya akan spill saja semuanya ya. Jadi apa yang membuat lama sekali? Kalau memang ada kekurangan kan kita selesaikan. Tapi kalau misalnya dalam setiap kekurangan itu perlu butuh waktu 2 minggu lagi atau butuh 1 bulan lagi. Waduh, nggak jalan birokrasi seperti itu ya. Jadi jangan juga mengatakan bahwa seolah-olah di bawah kepemimpinan si X sudah baik atau tidak. Baik itu kalau continue baiknya. Baik. Tapi kalau baik si A, tidak baik si B, baik lagi si C, tidak baik lagi si D, itu namanya tidak ada kontinuitas ya. Rahdian Fahmi bilang, ya buktinya saya lama. Mungkin karena ada perubahan sedikit kok jadi lama. I don't know exactly ya. Oke lah, nanti kita cek aja. Bisa keluar apa enggak cepat gitu ya. Kondisi sekarang ini sebenarnya yang paling galau PKS. Udah terlanjur basah. Paslon yang didukung surveinya makin melorot. Andai saja dulu imannya nggak goyang, mungkin PKS nggak segalau sekarang. Iya. Kalau tetap stay dengan Anies Baswedan, menang dia. Dan tidak ada keraguan bagi pendukung Abah untuk mencoblos Anies Baswedan. Malas pemilu sekarang, gue malas diajak kampanye. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Ada selingan tadi soal IMB ini, mohon maaf nih ya. Harus aspirasi pribadi ya. Apa anak buah saya yang lemot ya, atau sana yang lemot, nanti kita cek sama-sama ya. Tapi pelayanan publik itu ya nggak boleh tidak responsif ya kan. Anda harus responsif kedua belah pihak. Kalau yang satu nggak aktif ya aktif harusnya. Kan cuma mental birokrasi ini yang harus kita katakan. Ini ada somebody calling me from what country? Coba. Ya itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.